Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori di dalam teori komunikator. Jadi yang pertama adalah bagaimana memahami sifat komunikator. Nah, di dalam memahami bagaimana komunikator ini ada beberapa teori yang perlu diketahui. Yang pertama ada teori sifat. Teori sifat ini menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara sifat yang dimilikinya dengan situasi kondisi pada saat itu. Teori sifat terdiri dari 3. Yang pertama, ada sifat mementingkan diri sendiri. Komunikator dengan sifat ini cenderung menonjolkan dirinya sebagai pihak yang paling penting dan ia ingin dirinya dibahas oleh orang lain. Dia tidak mementingkan kepentingan orang lain, hanya dirinya yang ingin dibahas. Nah, contoh ketika kita sedang mengobrol bersama dan ada teman bercerita tentang dirinya, kemudian teman yang satu ini menolak dengan cara mengalihkan pembicaraan dan membahas dirinya kembali. Ia tidak mau mendengarkan orang lain, hanya dirinya lah yang mau didengar. Kita membahas hal lain, maka dia akan memotong pembicaraan tersebut kemudian membahas dia lagi, karena dia tidak mementingkan kepentingan orang lain. Ada sifat berdebat. Komunikator dengan sifat ini cenderung tegas mengemukakan pendapatnya mengenai suatu hal yang dianggap benar, dan sebaliknya ia akan mengkritik pendapat yang dianggap salah. Dan ia cenderung mengangkat topik yang kontroversial dengan yang dibahas sebelumnya. Contohnya, ketika kita tengah asik berdiskusi, tiba-tiba muncul teman yang lainnya yang berbeda pendapat dengan apa yang sedang diskusikan, dan ia menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Ia tidak mau menerima pendapat orang lain. Ia hanya menganggap pendapatnya lah yang dan pendapat lain salah. Ketiga, ada sifat cemas. Seseorang dengan sifat ini akan menderita karena jika akan berkomunikasi, sehingga ia akan menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Kecemasan berlebihan ini menyebabkan seseorang tidak dapat bersosialisasi dengan orang lain ataupun masyarakat. Contohnya, orang yang ketika akan berkomunikasi selalu overthinking, takut salah, ataupun dia cemas duluan. Dia memikirkan hal-hal yang negatif sehingga ia susah untuk memaparkan apa yang ia ketahui karena sifat cemas itu. Banyak hal yang ia cemaskan sebelum berkomunikasi sehingga ia tidak bisa melakukannya. Berangkat dari teori sifat itu, kita juga perlu memahami teori faktor sifat untuk memahami bagaimana sifat komunikator. Yang pertama ada sifat neurotisisme. Orang dengan sifat ini cenderung merasa tidak bahagia. Ia selalu merasakan emosi negatif. Contohnya, orang yang selalu merasa gelisah akan selalu merasakan gelisah ketika akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua ada sifat ekstraversi. Orang dengan sifat ini cenderung senang berteman, berpikir optimis, dan ia senang bergaul. Contohnya, orang yang ramah dan ia mudah berteman terhadap orang baru yang ia temui. Ia gampang berkomunikasi dengan siapa saja yang ia temui. Yang ketiga, ada sifat terbuka, di mana orang ini senang berpikir dan memiliki daya imajinasi yang luas. Contohnya, orang yang kreatif. Kemudian yang keempat, ada sifat setuju. Orang dengan sifat ini akan senantiasa membantu orang lain dan ia memiliki sifat empati yang tinggi atau rasa empati yang tinggi. Dia sangat peduli terhadap orang lain dan ia cenderung menghindari pertentangan. Terakhir ada sifat hati-hati. Orang dengan sifat ini adalah orang-orang yang disiplin dan memikirkan segala sesuatu sebelum ia bertindak. Selanjutnya, teori terakhir yang perlu kita ketahui untuk memahami bagaimana sifat komunikator, yaitu teori sifat dan keturunan. Nah, teori sifat dan keturunan ini dikemukakan oleh M. Sikorski yang menjelaskan bahwa sifat seseorang itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Contohnya, orang yang memiliki suara yang nyaring, kemudian dalam berbicara ia sangat cepat, maka biasanya keturunannya juga sama. Selanjutnya, kita membahas mengenai bagaimana individu berpikir dan mengetahui. Dalam memahami bagaimana individu berpikir dan mengetahui, ada teori sosiopsikologi. Dan di dalam teori sosiopsikologi ini ada 3 teori yang perlu diketahui. Yang pertama itu teori atribusi. Teori atribusi ini memberikan gambaran mengenai tingkah laku manusia.
dan bagaimana orang menyimpulkan tingkah laku yang dilakukan diri sendiri dan orang lain. Contohnya ketika seseorang menangis karena dikhianati oleh pasangannya, maka kita akan mengatakan hal itu wajar karena ia mengalami perselingkuhan. Atau ketika seseorang melihat orang lain bersedih, maka seseorang itu akan menyimpulkan bahwa orang itu bersedih karena dikhianati oleh pasangannya, karena ia pernah mengalami hal yang sama. Intinya dalam teori ini, seseorang akan menyimpulkan sesuatu yang terjadi berdasarkan apa yang pernah ia lihat atau berdasarkan pengalaman yang terjadi di lingkungan. Yang kedua ada teori penilaian sosial. Dalam teori penilaian sosial ini dijelaskan bagaimana seseorang menilai suatu pesan dan bagaimana penilaian itu mempengaruhi kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya ada orang baru yang tinggal di sebuah komplek yang dia memiliki sifat individualisme yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di situ. Pada akhirnya timbul penilaian dari masyarakat berupa penolakan. Yang ketiga ada teori kemungkinan elaborasi. Teori ini menjelaskan tentang kapan dan bagaimana seseorang dapat atau tidak dapat mengubah pendapatnya oleh pesan atau argumen yang diterimanya, atau bagaimana seseorang dapat atau tidak dapat dibujuk oleh argumen orang lain. Contohnya ketika ada orang yang ingin meminjam uang kita dan kita tahu bahwa orang tersebut merupakan orang yang tidak jujur dan sering tidak mengembalikan uang yang ia pinjam. Bagaimanapun caranya ia membujuk kita tidak akan percaya dan kita tidak akan terbujuk oleh dia. Berbeda dengan orang yang sudah kita ketahui bahwa ia merupakan orang yang jujur dan pasti ia mengembalikannya karena kita mengetahui informasi dari orang lain misalnya. Setelah tradisi sosiopsikologi, ada tradisi sibernetika. Dalam tradisi sibernetika ini, ada dua teori yang perlu diketahui. Yang pertama, ada teori integrasi informasi. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana pembentukan dan perubahan sikap itu terjadi. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membentak atau membangkang terhadap orang tua. Kemudian di media sosial kita melihat beberapa kasus yang terjadi bahwa ia mendapatkan ganjaran setelah melanggar atau membangkang terhadap orang tuanya. Kita juga sering melihat ustadz-ustadz menjelaskan bahwa jika melanggar atau membangkang terhadap orang tua, terhadap apa yang diperintahkan orang tua, kita akan mendapatkan sial atau ganjaran terhadap hal yang kita lakukan itu. Kemudian hal yang sama terjadi kepada kita benar-benar mendapatkan ganjaran. Misalnya kita kecelakaan, maka di kemudian hari kita akan mengubah sikap kita terhadap orang tua. Kita akan lebih menghormati orang tua dan kita akan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Kita akan menuruti segala kemauannya dan tidak pernah membangkang lagi. Integrasi informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori nilai harapan dan teori tindakan beralasan. Nilai harapan yaitu interaksi akan terjadi apabila kita merasa harapan kita akan terpenuhi. Misalnya, ketika kita mempercayai bahwa acara gosip di televisi akan menghibur kita, maka kita akan menonton acara TV tersebut karena kita yakin bahwa harapan kita akan terpenuhi. Kemudian teori tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan ini menjelaskan bahwa tindakan dan tingkah laku seseorang itu terjadi karena adanya alasan tertentu. Misalnya, seseorang yang tidak datang kuliah hari ini, maka biasanya ia memiliki alasan tersendiri mengapa ia tidak datang. Misalnya orang tuanya sakit ataupun hal-hal lain yang lebih penting sehingga mengharuskannya untuk tidak datang di perkuliahan. Mungkin itu saja beberapa teori yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.